Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan taufik kita untuk bisa melaksanakan acara tahlilan untuk almarhumah Ibu Ais Kartini binti Iri Suhanda, istri tercinta guru kita semua, Al-Ustaz Jalaluddin Rahmat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi wasilah untuk ketenangan beliau di alam barzakh dan menjadikan kubur beliau sebagai raudhah min riyadil jannah. Karena seperti diriwayatkan dari Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, beliau berkata, innal mayyita la yafrahu bitarahhumi alaihi. Sesungguhnya orang mayit akan benar-benar bergembira dengan permohonan rahmat dari orang-orang hidup untuknya. Wal istighfar lahu, dan permohonan ampun untuknya dari orang-orang yang hidup, dari sanak keluarganya, dari teman-temannya, dan dari kaum mukminin yang lainnya. Kama yafrahul hayyu bil hadiyati ilai, seperti layaknya orang yang hidup bergembira ketika mendapatkan hadiah. Hadiah yang terbaik bagi orang-orang yang telah mendahulukan kita, yang telah mendahului kita, adalah kita selalu memohonkan ampunan, mendoakan, dan memohonkan rahmat untuknya. Karena memang inilah kehidupan dunia. Ada saat di mana kita dilahirkan oleh ibu kita, dan ada saat di mana kita harus berpisah dengan kehidupan dunia ini. Tidak ada yang kekal. Andai ada di antara manusia yang layak untuk hidup kekal, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang paling berhak untuk kekal di kehidupan dunia ini. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah berfirman, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Dan kami, kata Allah, tidak menjadikan untuk manusia sebelummu, wahai Muhammad, kekekalan, keabadian. Afa immitta fahumul khalidun. Lalu apakah jika engkau mati, lalu mereka orang-orang kafir yang menanti-nanti kematianmu akan menjadi kekal. Kemudian Allah melanjutkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan dalam kehidupan ini akan ada ujian. Kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kehidupan akan diawali dengan kelahiran dan akan diakhiri dengan kematian. Dan di antara kelahiran dan kematian, ketika kita telah memasuki usia taklif, cobaan-cobaan, ujian-ujian akan silih berganti,
menghampiri kita. Terkait dengan ayat ini ada satu cerita di mana Imam Amirul Mukminin pada suatu hari beliau sakit, kemudian beberapa dari sahabat beliau menjenguk beliau di kamar beliau. Mereka bertanya kepada Al-Imam Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu wahai Amirul Mukminin? Maka Al-Imam Ali mengatakan, bisyarrin, keadaanku benar-benar buruk. Menjawab yang demikian, mendengar jawaban yang demikian, sebagian sahabat beliau kemudian berkata, ucapan apa ini wahai Amirul Mukminin yang keluar dari seorang yang suci, seorang yang istimewa sepertimu? Maka Imam Amirul Mukminin membacakan ayat ini. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asyar diantaranya adalah al-maradu wal faqr. Wa nabluukum bisyarri, yang dimaksud kalian akan diuji dengan keburukan adalah bil faqri, bil maradi wal faqri, dengan sakit dan dengan kemiskinan. Dan yang dimaksud diuji dengan kebaikan adalah dengan kesehatan dan kecukupan. Inilah kehidupan dunia, kapanpun dan dimanapun pasti kita akan berhadapan dengan kematian. Kendati pun kita mungkin berlindung di tempat yang kita anggap paling aman, namun yakinlah bahwa kematian pasti akan menjadi bagian kita dan akan mengejar kita. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampirimu. Tetapi yang pasti bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian sesuatu yang harus kita persiapkan. Kematian seperti kata Al-Imam Zainul Abidin, beliau pernah bersabda demikian, Ibna Adam, wahai anak Adam, innaka mayyitun, kamu pasti akan mati. Wa mab'utsun, dan akan dibangkitkan setelah kematian. Wa mauqufun baina yadayillahi azza wa jal, dan akan diberhentikan, diberdirikan di hadapan Allah azza wa jal. Wa mas'ulun, dan kalian akan dimintai pertanggungan jawab atas semua yang engkau lakukan dalam kehidupan dunia ini. Karena pada akhir hadis itu Al-Imam Zainul Abidin alaihi salam menasihatkan kepada kita, fa'idda jawaba, maka persiapkanlah jawaban untuk itu. Jawaban yang harus kita persiapkan karena kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Kembali ikhwan wa akhwat al-muazzin, dalam ketika kita menghadiri acara tahlil, memperingati hari wafat saudara kita, atau ketika kita melayat saudara kita yang telah mendahului kita, yakinlah bahwa itu adalah sebuah ketetapan yang pasti berlaku. Dalam doa sabah yang diajarkan oleh Imam Amirul Mukminin alaihi salam, di antaranya ada bagian yang mengatakan faya man tawahhada bil izzi wal baqa. Wahai zat yang tunggal, wahai zat yang esa dengan kejayaan dan dengan keabadian, wa qahara ibadahu bil mauti wal fana, dan mengalahkan, menundukkan hamba-hambanya dengan
kematian dan kefanaan. Kematian pasti akan menjadi pintu yang semua kita akan memasukinya. Karena Islam tidak mengajarkan para pengikutnya takut dari kematian, namun mengajarkan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hari di mana kita akan berhadapan atau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doktrin yang diajarkan oleh Islam agar kita selalu sadar bahwa kita yang masih hidup hanya soal waktu, menanti giliran untuk juga menyusul saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Pada suatu riwayat disebutkan bahwa apa yang harus diucapkan oleh seorang ketika ia mendatangi kuburan, ketika mendatangi makam saudaranya, Al-Imam As-Shadiq alaihi salam, beliau pernah ditanya, kaifat taslimu ala ahlil kubur. Bagaimana kita mengucapkan salam ketika kita menziarahi kuburan saudara kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, atau kuburan umum kaum mukminin. Bagaimana kita mengucapkan salam kepada mereka? Ketika kita dianjurkan untuk mengucapkan salam, itu artinya kita diajarkan oleh Islam untuk hidup akrab dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Mereka bukan telah jauh meninggalkan kita, namun hanya terpisah. Karena memang itulah model kehidupan mereka di barzakh, berbeda dengan model kehidupan kita di akhirat, di dunia ini. Karena ketika Imam As-Shadiq ditanya bagaimana kita mengucapkan salam kepada penghuni kuburan, maka beliau mengatakan demikian. Ucapkan, Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Salam atas kalian, wahai penghuni rumah-rumah dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Antum lana faratun. Kalian adalah gelombang pertama yang telah mendahului kami. Kalian yang telah mendahului kami. Namun kami juga pasti akan segera menyusul kalian. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Ajaran ini tentu menanamkan dalam jiwa kita banyak pelajaran. Salah satunya adalah bahwa kita agar selalu sadar bahwa kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, namun kematian sesuatu yang harus dipersiapkan. Kita tidak mungkin akan hidup abadi di atas bumi ini. Pada suatu hari perut bumi akan menjadi tempat persinggahan kita sebelum kemudian akan dilanjutkan ke alam akhirat nanti. Karena kita yang masih hidup punya sekian banyak tanggung jawab terhadap orang-orang yang telah mendahului kita, khususnya kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kaum mukminin, dan orang-orang yang berjasa kepada kita dari guru-guru kita. Kita punya tanggung jawab. Di antara tanggung jawab umum itu adalah ketika kata Imam Al-Imam Al-Baqir alaihi salam, beliau mengajarkan kepada kita ketika beliau sampai di pekuburan, di makam seorang dari kaum mukminin, beliau berkata demikian. Allahumma arham ghurbatahu. Ya Allah, rahmati keterasingannya. Wasil wahdatahu. Sambung kesendiriannya.
wa anis wahsyatahu, hibur kegusarannya, wa amin raw'atahu, beri keamanan dan pengamanan bagi rasa takutnya, wa askin ilaihi min rahmatika rahmatan yastaghni biha an rahmati man siwak, dan turunkan kepadanya rahmat dari rahmatmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa askin ilaihi min rahmatika rahmatan yastaghni biha an rahmati man siwak, dan turunkan untuknya dari rahmatmu rahmat yang dengannya ia tidak lagi membutuhkan rahmat dari selainmu. Wa alhiqhu biman yatawallahu, dan gabungkan ia bersama orang-orang yang dia telah berwilayah kepadanya. Itu yang dianjurkan agar kita selalu mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, dan itu adalah salah satu juga dari bukti bakti anak kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya atau kepada ayahnya yang telah mendahuluinya. Dan itu juga menjadi bukti bagaimana kesetiaan kaum mukminin kepada saudaranya yang telah mendahului mereka. Jadi kita berkumpul seperti sekarang walaupun dalam kondisi pandemi harus melakukan tahlil dengan jarak jauh seperti ini, namun yang pasti bahwa hati tetap bisa tersatukan, bahwa pikiran kita juga tersatukan, niat kita juga satu, kita ingin melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada almarhumah, dan itu juga menjadi wasilah yang kita harapkan untuk agar kuburan beliau menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan terakhir ingin saya sampaikan, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan diberi ketabahan, dan kepada Ustadz guru kita Ustadz Jalaluddin Rahmat dan guru kita Ustadz Miftah dan keluarga yang sekarang mungkin masih belum mendapatkan kesembuhan total, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan untuk mereka dan agar bisa kembali berkhidmat dan menyampaikan ilmu-ilmu Ahlul Bait kepada kaum muslimin di tanah air tercinta. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah, al-Fatihah, tasbiquha as-salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Ustadz Ali Umar Al-Habsyi. Terima kasih Bib, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Beliau adalah salah seorang guru di pesantren Yapi Bangil, dan beliau sangat produktif menulis buku. Dan Al-Habib Ali Umar Al-Habsyi ini salah satu masterpiece yang sangat-sangat penting kita miliki adalah buku Dua Pusaka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bib sekali lagi atas waktu yang telah diberikan pada malam hari ini untuk memberkahi majelis tahlilan ibu kita Eis Kartini binti Suhanda pada malam hari ini. Nah, sama-sama Ustadz. Ya, dan insyaallah Bib. Dan sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak semua,
kita kembali melihat ya video singkat untuk persembahan kecil buat Ibu Ais Kartini. Sebelum nanti akan ada sambutan dari keluarga Mahaguru kita. Untuk saat ini kita persilahkan kepada Mas Rahman untuk kembali video singkat. Silahkan Mas Rahman.